belakang. 5, 6, 7, 8. Ya. Welcome back to Claptrap 69. Ya. Di sini kau dan aku bangsat, diulang lagi. Ayo besok kayak kita harus ngelirik-lirik itu deh. Iya, tiap kali ini lagu itu mulu yang kita bawakan. Ya, kali ini kita akan nge-react lagu siapa dan Di mana, gimana, ada apa? Kuping gua bengkok. lagu siapa, di mana, sedang apa, semalam berbuat apa. Kangen Ben. Enggak. Sekarang di depan kita udah ada di sini. Udah ada lirik lagunya Tuan 13 Judulnya yang judulnya Fault the System. Melawan Sistem. Boy, gokil. Tuh, kayaknya seru nih ya. Sebelumnya kita akan langsung aja deh. Sebenarnya kita langsung aja begini sih, gue nggak jelas. Langsung aja, taruh basa-basi, kita mulai. Oke. Ya, di era dimana uang buat aturan, undang-undang bisa dibeli oleh Tuhan, aturan hukum dimainkan, bertaruhan siapa mau bayar tinggi mereka bisa jadi Tuhan. Anjay. Intinya ada di uang. Ada, bener. Ada di uang. Ya ketika dia di sini bilang kayak kalau kita punya uang, ya udah kita bisa apa aja gitu. Jadi uang yang benar-benar mengatur semuanya ya. Yang punya uang banyak dia bisa jadi Tuhan. Iya. Dia bilang Sama siapa yang kayak- mau bayar tinggi, mereka bisa jadi Tuhan. Masalahnya sekarang banyak orang yang secara nggak sadar mereka lebih menyembah uang daripada Tuhan gitu. Bener banget. Kayak nggak bisa hidup tanpa uang. Iya bener, uang memang bukan segalanya. Cuman hampir segalanya membutuh uang. Cuman ya nggak, harusnya jangan sampai kayak apa ya kayak menuhankan uang Iya. gitu loh. Ya itu uang nggak dibawa mati. Lu sembah dulu Tuhan, baru uang akan datang dengan usaha-usaha yang lu Pasti akan lakukan. dilancarkan rezekinya. Yang penting cukup. Tuh, jadi manusia jangan terlalu manusia banget gitu loh. Dan ini Tuhan Tigaus ini mengingatkan juga ya buat kita ya, jangan sampai seperti ini gitu loh. Iya. Di samping dia ini menyindir dan dia ini benar-benar mengingatkan kita. Iya, oke. Atur sana sini, main sangat rapi, mereka sangat sakti, mereka penjahat berdasi. Hancur, keren. Atur sana sini main sangat rapi, mereka sangat sakti, mereka penjahat berdasi. Oh, anjay. Penjahat sekarang nggak semuanya pada pakai tato ya. Pakai dasi ada Tapi emang penjahat. iya bener. Penjahat bukan penjahat. Orang yang berdasi, yang terlihat lebih rapi, kadang lebih menyeramkan daripada yang bertato. Bisa jadi bertato disuruh oleh yang berdasi. Bisa jadi. Oh, keren tuh 13. Respect Bang Upi. Mantep Bang Upi nih. Terus sini main sangat rapi. Emang sih kalau kita lihat orang-orang yang berdasi itu permainannya cantik cuy. Iya. Bisa Mereka bisa entah bisa bayar orang untuk ngatur ini itu. Ya kalau misalnya dia hampir ketangkep atau ketahuan, ya bisa ditutupin lagi gitu loh. Tadi balik lagi ke bait pertama, ada uangnya. gokil. Ini liriknya Bang Upi nih berkesinambungan kalau kata setahu gua. Ya kan? Dan juga orang berduit dari itu penjahat berdasi itu ya, yang di sana-sana itu. Itu dia cantik banget mainnya cuy. Jadi kayak dia habis ngelakuin sesuatu nih. Bisa banget gitu. Jadi kayak dia kayak seolah bukan dia yang ngelakuin. Iya. Cuci tangan. Anjay. Gokil analisanya Bang Upi. Mantap. Next. Jangan berdasi, kontrol situasi, media dibeli, mereka akan sikat siapapun yang coba menghalangi. Kontrol sana sini media. Kontrol situasi. Iya, kontrol situasi. Media dibeli. Jancuk. Anjir, gila. Alik.
Emang sih kalau kita lihat saat ini kalau di media ya, siapa yang punya uang banyak itu akan nongol mulu di TV, di media-media beritanya. Iya nggak sih? Apa yang lu tahu coba? Nggak ada. Sumpah beneran gue males banget nonton TV Indonesia tuh, gue males banget, tau nggak? Ya kita nggak seuzon ya. Mungkin berita yang saat ini lagi nge-booming itu bertahun-tahun nggak hilang-hilang. Setahun ya, hampir setahun ya. Udah setahun. Udah setahun nggak hilang-hilang. Itu mungkin kencang itu duitnya, makanya bisa dibeli nih buat ngeberitain berita itu mulu ya kan. Media dibeli, ya intinya mereka yang punya uang, dan maksudnya media dibeli di sini tuh kayak misalnya nih gue punya uang banyak gitu ya, gue mau di media beritainnya yang A, ya udah gue maunya yang A, begitu ada berita baru B gue kasih duit lebih lagi, cover lagi sama yang A, yang B nya turunin. Ya, gitu. Gokil, Bang Upi kritiknya keren banget lo bang. Keren bang, respect. Mereka akan sikat siapapun yang coba menghalangi. Bener sih, yang coba-coba menghalangi orang yang berduit dan membeli di media itu ya bakal disikat ya, entah itu disikat dari kedudukannya gitu ya, gimana pun caranya intinya dibikin ya, dibungkam gitu sama mereka yang berkepentingan. Anjay. Mantap next. Halangi, ibuku bilang nah kebenaran selalu menang, tapi bu banyak orang benar sampai sekarang hilang. Ibuku mengatakan kebenaran selalu menang, tapi sampai saat ini orang yang benar selalu banyak yang hilang. Bener nggak sih? Bener kan? Apalagi di zaman dulu ya, yang sekali kritik langsung hilang. Zaman Iya. Orde Baru masih baru ya? Orde Baru. Ya kalau kita berkaca pada Orde Baru, ya benar sih. Dulu media itu benar-benar punya pemerintah kalau dulu ya. Kita bicara soal masa lalu, media itu benar-benar punya pemerintah yang kalau ada berita yang menjelek-jelekan pemerintah, itu pasti bakal di take down, bahkan media banyak yang dibredel saat itu. Kayak gitu. Dan ya jangankan speak up gitu, ya masa yang segede media aja dibredel, lu yang bukan siapa-siapa speak up mau jadi apa gitu kan. Butiran debu. Kalau dulu gitu, karena emang ya namanya pemerintahan saat itu ya. Saling kecil dibunuh karena dia menentang, di tanah kami mungkin nyawa tidak semahal tambang. Salim Kacil dibunuh karena dia menentang di tanah kami tambang. Jadi, iya, jadi gue pernah baca berita ini nih. Salim Kacil tuh menentang karena tambang itu di daerah Pulau Jawa. Itu intinya si Salim ini namanya Salim ya, Bapak Salim. Itu dia punya ya Salim. Dia punya tanah 1 hektar, 1, berapa hektar gitu yang gue baca beritanya. Itu ada dari pihak ya penguasa ingin menguasai itu, tapi Bapak Salim ini menahan biar tanahnya dia itu tidak dikeruk, tidak diambil alih gitu. Meskipun mau dibayar dia nggak mau. Kenapa? Karena itu penghasilannya dari situ, dibikin lahan sawah gitu loh. Tapi karena penguasa yang serakah ingin menguasai itu, jadi berapa mau dibayar tapi nggak mau dijual sama Salim. Akhirnya apa, Salim dibunuh. Itu silang. Dibunuh, terus mayatnya tuh di pinggir jalan dia diem gitu aja, ditimpukin. Sedih lah pokoknya. Itu tadi yang gue bilang, jadi manusia jangan manusia banget gitu loh. Yang tadi gue bilang uang bukan segalanya, tapi emang segalanya butuh uang. Cuman ya kayak tadi contohnya, maksudnya nggak, mereka orang yang kayak gitu tuh bener-bener manusianya terlalu manusia gitu loh, nggak pernah ada puasnya, selalu mau lebih. Walaupun lu udah punya yang banyak, ya mungkin sebenarnya lebih dari cukup buat lu, tapi lu mau lebih lagi karena itu kayak udah jadi apa ya, jadi kayak kebiasaan, jadi kayak ya udah jadi kayak kebiasaan aja gitu loh. Jatuhnya kayak serakah sih kalau gue bilang. Iya, serakah, selalu maunya lebih gitu, nggak pernah puas. Gitu kayak tadi lah, sampai nyawa orang jadi korban, padahal itu haknya dia sebenarnya. Itu haknya dia, dan maksud gua ya gua nggak ngerti ya, cuman mungkin tanah 1 hektar ini tuh sebenarnya kalau misalnya dilihat ya sebenarnya nggak seberapa buat yang punya duit ini gitu loh. Cuman karena dia serakah aja, jadinya sampai nyawa orang pun dikorbankan. Iya. Terus yang melindungi Salim pun jadi korban juga. Untungnya dia pura-pura mati, gue baca beritanya tuh. Nggak mati beneran, pura-pura mati. Kalau dia mati beneran, wah 2 tuh korbannya.
Wah parah deh pokoknya. Para penguasa yang serakah kayak gini nih, ya Allah pikirkanlah gitu kan. Ngapa cuk kok tidur? Hah? Pernah mati? Namun bangkar. Nah, Berapa banyak lapan enam yang terjadi, berapa banyak lahan yang dibabat korporasi, berapa banyak orang yang melawan masuk bui, berapa banyak ibu menangis karena anaknya mati. gokil. Anjir Bang Upi berani woi. Keren bang. Ya iya dong, dia harus berani dong. We fought the system. Iya, melawan sistem. Iya, berarti banyak yang dimasuk bui itu orang yang melawan tentang sistem gitu, sistem tidak keadilan, ya kan? Kalau dari sini ya kita bacanya ya. Ya kalau kita artiin justru orang-orang yang ketika membela kebenaran justru malah ditangkap gitu, malah Masuk bui. masuk bui. In a stunning turn of events, a superhero is being sued for saving someone who apparently didn't want to be saved. The plaintiff, Oliver Sansweet, who was foiled in his attempted suicide by Mr. Incredible, has filed suit against the famed superhero in Superior Court. Mr. Sansweet didn't ask to be saved. Mr. Sansweet didn't want to be saved. And the injury received from Mr. Incredible's actions, so-called, causes him daily pain. Hey, I saved your life! You didn't save my life, you ruined my death. That's what you Listen, My you client has little no further piece of- comment at this time. 5 days later, another suit was filed by the victims of the L train accident. Incredible's court losses cost the government millions. And open the floodgates for dozens of superhero lawsuits the world over. It is time for their secret identity to become their only identity. Time for them to join us or go away. Under tremendous public pressure and the crushing financial burden of an ever-mounting series of lawsuits, the government quietly initiated the Superhero Relocation Program. The supers would be granted amnesty from responsibility for past actions, in exchange for the promise to never again resume hero work. Gitu. Tapi orang yang benar-benar jahat, ya udah. Ya karena mereka yang Berkelihatan. berkuasa. Iya sih. Mereka yang berkuasa walaupun itu salah, ya yang bener itu gitu loh. Kasian juga berarti nggak semua di dalam bui itu orang jahat dan nggak semuanya di luar itu orang baik. Iya benar. Anjay, keren juga Karena quote media gua. udah dibeli gitu Iya loh. juga sih. Walaupun sebenarnya orang baik yang ketika membela kebenaran terus masuk bui, tapi yang akhirnya diberitakan media ini kan ya udah dibeli sama Iya. mereka yang berkepentingan tadi kan, sama yang Hmm. punya duit kan. Jadi kan yang diberitain media, ya masuk bui ini yang jahat, padahal yang masukin dia itu yang jahat, kita nggak tahu. Nah. Wah, gila. Ini di sini kayak melawan apa ya? Melawan keserakahan penguasa sih kalau yang gue lihat dari lirik setengah lirik ini ya. Iya nggak sih? Oh gila Bang Upi, mantap. Speak up-nya lewat lagunya mantap. Berapa banyak ibu menangis karena anaknya mati. Iya sih. Tahu nggak nih kejadian mana? Demo mahasiswa. Banyak kan anaknya pada mati. Ya kan? Apalagi dulu tahun 98. Banyak banget itu, sampai hilang. Iya. Yang Trisakti. Ini baik info dan sampai sekarang kan masih menuntut kan? Yang hilang itu nggak tahu kemana anaknya. Ya ini. Gila. Gokil. Bang Upi mantap. Karena anaknya mati. About the system and system on. They knock me out till I got none. Anjay. Kita melawan sistem. Tapi sistem yang menang. Bener. Gokil. Bener sih kita melawan sistem yang menang. Terus? Me all till I got none. Ya, mereka itu mungkin maksudnya sistem dan para pembuat sistem itu kali ya. Ya mereka kayak Mengira kita tuh jatuh gitu ya. mengira mengalahkannya, kayak ngebuang kita gitu, kayak ngebuang kita sampai ya udah sampai kita nggak punya apa-apa lagi gitu. Gokil. Ini ke sini ke sistem ngebunuh karakter orang dong atau membunuh orang gitu di sini kan. Makanya di sini tuh melawan sistem. Iya sih sistem bisa dibeli, akhirnya sistem bisa ngebunuh orang. Ya, kayak gini caranya. Gokil, mantap. About the system and system on. They knock me out till I got none. Kalian mulai gali perut bumi untuk kau ambil semua isi lalu kuras sampai habis hingga tidak ada lagi lubang yang menganga kau biarkan tak direklamasi jatuh korban jiwa kau bilang kau prihatin yo why you kidding me.
Tahu nggak kejadian di mana? Yang reklamasi itu di daerah, setahu gue masih kalau di dalam Jawa masih di dalam Jawa deh reklamasi. Apa di luar Jawa ya? Ada pernah gue baca beritanya. Jadi itu reklamasi tuh bener-bener lubang menganga gitu tuh. Ya namanya anak kan pada main situ kan, anak-anak nyebur terus hilang gitu kan, nggak tahu pas ketemu. Nah orang yang ngegali itu kayak nggak bertanggung jawab. Bukan salah gua lah, itu anak main situ, padahal kan dia yang ngegali. Udah gitu dia udah di desas terus baru ngomong prihatin gini-gini, cukup berbelasungkawa duka cita gitu. Kan gitu kan makanya tadi bilang sampai apa lu bercanda ngomong kayak gini. Yo, why you kidding me? Why you kidding me? Anjir. Ya sebetulnya kalau dia bilang orang yang ngegali itu terus akhirnya setelah dipaksa, setelah dipojokkan akhirnya dia bilang dia prihatin, ya sama sih, dari awal gue juga prihatin. Kenapa? Sama dia, sama yang gali lubang itu, emang yang gali lubang ya? Iya. Gue juga prihatin sama yang gali lubang itu. Udah gak punya hati nurani soalnya, prihatin, Iya gue kasihan sama dia sih. Kayak gangguan mental juga ya dia. Mm-mm. Udah nggak ada rasa kesana manusia. Why you kidding me? Serahkan nyawa murah pasti bisa dibeli. Lahan habis tak ada tempat untuk petani. Rusak bumi dengan dalih membangun negeri. Lalu racuni kami dengan polusi. Tahu kejadian mana? Pembakaran hutan yang di Kalimantan. Gokil. Gak tau gue pengen ngomong. Jadi ini berita ini pembakaran hutan nyampe ke negeri seberang loh. Kita bilang polusi kan? Iya. Dengan dalih membangun negeri tapi kau berikan Acuni kami dengan polusi. Dalih-dalih doang membangun negeri tapi kita sampai pada berapa minggu itu pada pakai masker di sana. Iya. Belum ada corona loh. Iya. Gila, itu sampai nggak kelihatan jalan karena asap hutan dibakar. Wih, gokil. Kan kasihan yang pada tinggal di sana kan, dan mata pencarian yang ada di hutan kan. Bang Upi keren tuh, Bang Upi. Dirangkap semua dia, gila. Nah. Sekarang kuni rusak tongkang. Lautku hancur dan tanahku pun gersang. Ku melawan tapi senjata kau kokang. Tetap tak selesai tiap Kamis datang. Ku melawan tapi senjata kau kokang. Bener kan? Apa yang lu tahu tentang itu? Iya, kita mau, ya gimana ya, emang kita rakyat biasa gitu ya, yang masyarakat sipil yang nggak punya apa-apa gitu. Kita mau speak up tapi udah ditodongin, diem loh. Ya udah, maaf, saya salah. Gitu, jadi nggak bisa berkutik cuy. Nggak akan selesai nih sampai Kamis datang, kata dia. Iya bener. Ya kalau kayak gini terus, di sistem yang ya orang yang di atas ya yang menang gitu loh. Orang yang rakyat di bawah ya udah kalah. Selamanya pun bakal kalah. Wah, anjay. Tanya berapa banyak lapan nanam yang terjadi. Berapa banyak lahan yang dibabat korporasi. Berapa banyak orang yang melawan masuk bui. Berapa banyak ibu menangis karena anaknya mati. About the system and system on. They knock me out till I got none. About the system and system on. They knock me out till I got none. About the system and system on. About the system and system on. About the system and system on. They knock me out till I got none. Oke. Ya, gimana menurut lo lagu ini? Hah? Gimana cuy?
Iya, pandangan lu gimana tentang lagu ini? Kok diem, Cok? Gak bisa ngomong apa-apa lu. Kalau bagi gua, respect Bang Upi. Respect. Ya lu Bang Upi ngebahas semua tuh nggak cuma dari satu bidang yang ada gitu ya. Dari penguasa yang serakah, dari tidak ada kemanusiaan, sampai tadi itu ya kita mau ngelawan tapi udah disenjata, udah dikokang duluan depan kita. Wah, mewakili ya rakyat-rakyat biasa intinya. Di lagu ini udah mewakili ya kami semua gitu yang nggak bisa ngelawan pakai apa-apa karena kita orang biasa gitu. Tapi Bang Upi speak up di lagu ini keren, respect. I thought the system, a system one. You knock me out till I got none. Dan setahu gua ini salah satu rapper yang konsisten di bidang ini, di jalurnya dia ini. Jadi di lagu-lagunya Bang Upi ini banyak tentang kritik-kritik. Entah itu kritik tentang kemanusiaan, entah itu kritik tentang keadaan zaman sekarang, entah itu kritik tentang pemerintah. Ini di ranahnya Bang Upi ini. Lagu Tuan 13 ini. Wah, respect Bang Upi. Ya, kapan lah kita nge-react bareng. Collab. Ya kalau ada waktu kan dia sibuk banget Bang Upi mah. Ya udah. Tapi ini lo tau gak, Bang Upi nih berkarir dari kapan? Gue pernah baca di bio-nya, dia tuh berawal dari streetball. Dia tuh anak basket dulunya. Makanya kalau lihat dia manggung tuh selalu kayak selan-selan anak-anak basket, anak streetball ya, dari anak streetball. Pakai Puma gitu. Kayak iya, baju basket kan. Di hip hopin. Dan dia udah karena dulu pernah cedera nih Bang Upi. Akhirnya dia ya udah di hip hop juga cuman dia dulu apa ya, benar-benar dari bawah, belum dikenal siapa-siapa yang gue baca nih ya dari bionya Bang Upi. Jadi dia tuh bener-bener udah dari kafe ke kafe, dari panggung ke panggung, sampai ada di lagunya dia nih pernah dibikin lagu nih tentang kehidupan rapper dari bawah ke bawah tuh ke atas. Sampai dulu tuh orang nyepelein dia, saya mau bikin lagu tapi diketawain sama labelnya. Dan sekarang label itu minta ke dia untuk masuk ke labelnya lagunya. Terus di liriknya tuh cook me gitu kan, seru. Gitu lah pokoknya, gue paham lah maksudnya. Fuck gitu intinya lah. Keren. Ya gitulah. Karena kalau kita orang biasa tuh kayak gak dipandang, padahal kita tuh punya suatu skill yang ya bisa bagus gitu kan, bisa bermanfaat bagi orang-orang banyak. Tapi karena kita emang orang biasa, nggak punya apa-apa gitu, jadi nggak bakal dipandang. Kayak dipandang sebelah mata aja cuy. Ada duitnya langsung. Makanya di sini Bang Upi banyak banget kritik ya, karena ya beliau ini ngerasain dulu seperti apa susahnya. Gitu. Mesti berawal dari pengalaman. Pasti kan begitu ya nggak Bang Upi? Respect. Udah, ada lagi nggak? Yaudah, ini lagunya keren, mewakili kita semua yang nggak bisa speak up. Cuma lewat lagu Bang Upi ini udah terwakili semuanya. Sukses berkarya terus Bang Upi. Tunjukkan album-album selanjutnya ya. Setelah album Harimau Sumatera ditunggu album selanjutnya, oke? Ya. Ini dari kami Claptrap 69. Kembali di episode selanjutnya. Bye bye. I thought the system